Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Wallahu a'lam bimuradi. Walakum fil qisasi hayatun, setelah menceritakan tentang kisos, bahwa wajib dalam pembunuhan itu bagi orang-orang yang beriman diwajibkan ayana kisos. Cuman ke pihak keluarga si terbunuh, si korban, bisa memberikan maaf, bisa mengganti dengan membayar diatnya 100 ekor onta, tergantung si jelema anu si keluarga tuh ya, keluarga korban. Kalau tidak ada ampunan, setelah selesai persidangan bukti dan lain-lain, maka wajib kudu dikisos. Yang melaksanakannya adalah pengadilan. Yang kudu saderajat, orang merdeka dikisos karena membunuh orang merdeka, abid dikisos karena membunuh abid. Yang diperhatikan keadaan agama, orang mukmin tidak boleh dikisos karena membunuh orang kafir. Walakum fil kisosi hayatu ya ulil alba. Dan bagi kalian di dalam kisos itu hayatun, ayat kehidupan. Ya ulil albab, wahai orang-orang yang punya akal sempurna. Jadi kisos itu justru menjamin kehidupan. Ngan eta hanya bisa dimengerti oleh orang-orang yang punya akal yang sempurna dan akalnya dipakai. Meskipun dohirna, bagaimana bisa menjaga kehidupan? Jaid membunuh Umar, lalu Jaid dikisos. Kalau tidak ada kisos, dohirna, kan berarti nu terbunuh kan hiji. Tapi karena ada kisos, yang terbunuh jadi dua. Jadi bagaimana bisa dikatakan kisos menjaga kehidupan, uang yang terbunuh nambah, nu kuruna hiji jadi dua. Secara kasat mata. Makanya disebutkan, ya ulil albab, wahai orang-orang yang punya akal sempurna. Jadi lembut hanya bisa dipahami ketika digali lebih dalam oleh orang-orang yang berakal bahwa kisos eta menjamin kehidupan dan kelangsungan nyawa manusia. Wah enak kisos. Sebab kisos itu bukan hanya membunuh lalu dibunuh dari lain. Kisos eta oge selain hukuman, oge tindakan preventif, pencegahan. Nah, sisi pencegahan dengan ayana kisos, orang kan mikir berulang kali ketika mau membunuh. Karena engke taruhannya nyawanya ada di Dari situlah bisa dipahami bahwa kisos eta bisa menjaga kehidupan. Dan lihat latar belakang Arab jahiliyah eta lamun geus ngabunuh, aya kaum nanu dibunuh nyana nuntut balasan. Dan balasannya itu kadang-kadang yang pihak dia yang terbunuh satu, dia ingin balasnya dua. Pihaknya nanu terbunuh teh awewe, nyana ingin balasnya laki-laki. Pihaknya nanu terbunuh teh hamba sahaya, nyana ingin balasnya orang merdeka. Maka ketika diayakeun hukum kisos, menjaga kesetaraan dan keadilan, ini sebagai tindakan preventif bahwa ia bukan sekedar hukuman, ya. Sebab kalau hukuman bisa tilu, muntah dihampura, atau bayar diat, atau kisos, kemungkinan. Tapi ketika ia sebagai tindakan pencegahan, maka jelema minimal kena mikir berulang kali untuk membunuh, menghilangkan nyawa orang lain, sebabnya bakalan dikitukeun deui kan, dibunuh deui. Jadi dengan adanya itu, jadi terjaga. Nah, jadi secara akibat, mungkin tadi cek kasat mata mah, lamun A ngabunuh B, kalau tidak ada kisos yang mati cuma si A, oh itu hanya anggapan sementara doang. Justru lamun eueuh kisos, engke keluarga si B nuntut dendam. Dan dendamnya nanti tidak biasa dengan hukum ngarang dendam. Buktina sampai menagi orang-orang Arab eta. Kaum saya mati satu, kaum kamu harus dua yang mati. Deui. Karena timbul jenis pembunuhan, perang malah kalau tidak ada kisos. Karena ada sebagian orang yang menganggap kisos itu sesuatu hukum yang kejam. Yang harusnya mati satu, dengan adanya kisos jadi mati dua. Eta hanya anggapan sekejap jelma-jelma nuntut nyaho karena jero-jero. Nah, justru yang dengan adanya kisos, nu mati dengan dua doang. Tapi mun eueuh, karena timbul dendam, timbul perselisihan, sabaraha Pak. Jadi perkecil. Dari kemungkinan banyak jadi cuma dua. Itu secara hukum, nah secara akibatnya. Secara tindakan pencegahan tadi, jelema eta mikir berulang kali ketika dia mau membunuh orang lain. Sebabnya taruhannya nyawa deui kayaknya dipaehan deui. Jadi dia suatu hukum. Hukum terus keadaan kisosnya itu jelema di kisosnya lain main paehan lain. Ada proses hukum ya. Ada saksi-saksi, bukti dikumpulkan dan lain, ada penyidikan dan penyelidikan gitu. Ada istilahnya persidangan dan lain-lain. Tapi lamun dendam, mun kisos yo, aya dendam. Oh, dendam geus moal make kos gitu. Geus moal make penyelidikan, geus moal make penyidikan, geus moal make istilah terduga, tersangka dan lain-lain. Dendam mah.
Dia lebih parah deh gitu lamun aya, lamun eueuh hukum kisos. Meskipun ketidakberanian umpama pihak B, pihak korban teh keluarganya teu berani untuk membunuh deui, tapi dendam mah tetap kapiara. Suatu saat saya mampu, saya akan laksanakan. Wari mah heueuh teu mampu, wari mah heueuh sieun, tapi kan geus wani. Jadi kisos itu dengan ayat hukum kisos itu menjaga kehidupan. Eta kos itu tah. Jadi tidak, ini hanya bisa dipahami, maka disebutkan langsung Allah di Al-Quran, ya ulil albab. Gitu. Ulil albab itu orang-orang yang akalnya sempurna dan dipakai. Bukan hanya melihat kasat matanya. Menurut kasat matanya itu tah. Seperti Laban Jelum berpendapat bahwa hukum Islam itu kejam. Kenapa harus dikisos? Orang yang dibunuh kok dibunuh lagi. Itu kan menghilangkan nyawa orang. Sudah satu mati, tambah lagi satu mati. Itu hanya pikiran jelema-jelema menonton luarnya doang, kulitnya doang. Pada jero-jerona justru itu lebih menjamin keadilan, menjamin kehidupan orang lain. Sebab tadi ya, ayat tindakan preventif sebagai pencegahan. Jelas orang akan mikir berulang kali ketika dia ingin membunuh orang lain. Jadi hukum dan akibatnya, biasanya pembunuhan itu mengakibatkan dendam. Kalau tidak dijalankan kisos, justru nanti pembunuhan akan lebih banyak. Karena dikedepankan adalah nafsunya, itu dendam. Ya. Kalau dendam mau enu setara. Mau enu puas, saya dendam. Mau enu puas. Tapi dengan dijalankan hukum kisos, kesetaraan dijamin, keadilan dijamin, keluarga si terbunuh pun akan lebih menerima. Dan itu dilakukan tidak langsung, gitu kan. Ada proses. Karena ini suatu hukum, jelas. Gitu. Li'anal qatil idza alima ma yuqtal irtadah. Karena orang yang akan membunuh, kalau dia tahu dia akan dibunuh lagi, oh ini akan mengkerat. Melawan ini. Bisa nafsunya katahan gitu. Fa'ahya nafsan. Dilihat dari segi pencegahan, gaet dendam, kasih umar, ngabunuh. Sebenarnya ingat, kain dipayahan. Berarti kan uka jaga dua nyawa yang terjaga. Nyawa si gaetna, jeung nyawanya nyawa jelman dek dibunuhna, jeung nyawanya sorangan. Dengan adanya itu dari sisi pencegahan. Sisi akibatnya tadi, nuka bunuh dan dua, mual loba. Tapi lamun kisos, sahantena, dendam teh tadi nu aya, dan dendam itu tidak mengenal kepuasan. Dan terbukti di zaman jahiliyah sebelum ada Islam, orang-orang jahiliyah teh ketika golongannya terbunuh hiji, balasnya yang lebih hiji. Mungkin mau main di payahan dua nyanang ini, balas deh. Perang, maka banyak timbul peperangan gak ada Islam. Zaman jahiliyah baheula. La'allakum tattaquna, diadakan kisos itu ya, supaya sieun. Jadi maksudnya takuna itu maksudnya sieun. Sieun ala qatla makhafatal kiwad. Sieun untuk ngabunuh sebabna mungkin bakal dibunuh deui di kisos teh. Eta ayat Quran. Hanya ya sebutnya ilmu ilmu balaghah ijaz, ringkas tapi maknanya loba. Maknanya jero di berbagai sisi. Karena kisos itu lain ngabunuh dibunuh lain. Kisos itu kesetaraan. Kalau kaitan dengan pembunuhan ya bunuh deui. Kaitan dengan ditonjok kuntuna coplok deui hiji. Ditampiling pipi sebelah kiri tampiling deui gitu. Matanya colok deui gitu. Bukan hanya sekedar bunuh dan bunuh, tapi kesetaraan, keadilan. Bahwa secara umum nang jelema menganiaya orang lain itu dia mikir-mikir, terlebih lagi sampai terjadi pembunuhan. Eta kisos. Passion jelema itu lebih menjaga kepastian hukum. Tapi lamun udah kisos tetap baik. Terus zaman kuari misalkan ya, Brigadir J baheula. Sanajan kuari Ferdi Sambo geus penjara, tanyakeun ka keluargana rela tantenya. Dendam kene tante. Meskipun sudah di penjara. Komo kanya saya di penjara ngeundangan etipion iwan wah. EPS dah pas di hotel kasih lu. Komo nyawa kitu mah. Dan ini bicaranya keluarga loh. Keluarga itu bukan hanya bapaknya ibunya, adina, alona, mamangna. Belum lagi nanti terulang dalam artian lah siapa jamaah teu kumaha atuh hewan. Nanti orang lain akan mengikuti itu. Makanya bahasa di Arab baheula aya istilah ieu. Ya, maka aya guru-guru pembunuhan akan menghentikan pembunuhan. Jadi menjadi dibunuh, keluarganya dibunuh ya, nuga bunuh iya, yang nuntut iya. Jadi nuntut iya ya. Kalau iya ini dibunuh bisa nanti akan menghentikan pembunuhan antar kita. Gitu gimana ta? Eta bahasa berlaku baheula zaman Arab. Tapi itu tidak sedikit pun tidak lebih baik dari bahasa Quran mengatakan walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Sebab ketika ngomong kisos, ia adalah
bukan suatu perzoliman. Tapi lamun ngabunuh jeung ngabunuh itu bisa jadi perzoliman mengenai pembunuhan. Jadi kisos lain pembunuhan lain. Kisos dihukum setara apa yang terjadi pada korban itu dilakukan juga kepada pelaku. Tapi lamun bahasa pembunuhan bisa menghentikan pembunuhan, pembunuhan umum. Bisa secara zolim, ieu maehan misalkan nu ieu nu dipaehan adalah hiji, ieu hayang maehan dua. Itu namanya pembunuhan juga, tapi kan tak adil. Ieu mah hiji, ieu hayang dua ngabunuh nu ieu. Mungkin nu ieu karena aing ngerasa tak adil dibunuh dua atau hayang dia ngabunuh ieu. Bahkan bunuh diri jelema biasa dibunuh, mungkin nuntut pokoknya urang kudu dibunuh kepala suku urang. Nah, itu sudah tidak adil lagi. Membahas anak itu, maka kisos itu bukan bahasa pembunuhan lagi. Kisos lain pembunuhan, kisos hukuman. Kisos disebut tadi. Jadi kurang ngomong bunuhlah orang yang membunuh, tidak mau ngomong gitu, tapi ngomongnya kisos. Karena kalau ngomongnya pembunuhan itu bisa nyata sesuai hukum, ya. Bisa gitu, bisa zolim, karena pembunuhan. Maka di bahasa orang baik, terdakwa mati, ya. Seseorang yang mengeksekusi Imam Samudra itu disebut pembunuh. Itu Algojo itu nanti disebut pembunuh. Meskipun benar nggak bunuh Imam Samudra, tapi itu disebut pembunuh. Atau Munkuariyo misalkan Ferdi Sambo dihukum tembak mati misalkan ya. Apakah Algojona dihukumi membunuh? Oh, tidak. Tidak disebut membunuh. Tapi dia ketika membunuh Brigadir J ya, pembunuhnya disebutnya. Terjadi pembunuhan. Di beritanya bakal terjadi pembunuhan. Tapi kalau Ferdi Sambo ditembak misalkan, mau beritanya mau terjadi pembunuhan kepada Ferdi Sambo, pasti eksekusi misalkan. Pelaksanaan hukuman mati misalkan. Tidak dengan bahasa pembunuhan. Karena itu tidak disebut pembunuh, karena kalau bahasa pembunuhan itu kan ente jelas, ada yang jelas baik atau buruk, sesuai atau tidak, itu kan dengan hukum, zolim atau tidak, itu kan itu umum, bahkan lebih condong kepada sifatnya namanya kejahatan kan. Tapi ini bukan kejahatan. Ketika Algojo membunuh orang terdakwa sebagai pelaku pembunuhan, kisosnya tadi nyana ente disebut terdakwa Algojo, bahkan menang pahala karena menjalankan hukum, meskipun nanti secara waris tetap dia menang warisan. Misalkan, ya, karena kemarin jangan lumayan. Karena ini hukumnya keluarga. Misalkan ya, Jaen melakukan pembunuhan terhadap Umar. Lalu disidangkan, Jaen itu nggak dihukum mati. Dihukum mati, nanti aku pengadilan. Eksekutor nu ngahukumnya anaknya. Jadi Algojo di pengadilan. Di paehan Jaen aku anaknya. Doraka tetap anak itu. Tapi temen warisan. Jaen ya, jadi bapaknya. Waduh saja, dia menjalankan hukum. Karena yang menjadi Algojo. Meskipun dia tidak melanggar hukum, tidak. Tapi terkaitnya anak ijeng si dia itu kemarin anak-anaknya, iya bapaknya. Kaitan dengan dosa tidak ada, tapi kaitan anak dengan bapak itu ada. Ketika anak bapak mati, apa kaitan di dunia ayah warisan? Maka ketika nunggah salah satu nunjegah warisan terjadi adalah pembunuhan. Anak yang membunuh orang tuanya tidak akan bisa mendapatkan waris dari orang tuanya. Maka si iya tidak bisa menang warisan tijain. Saya dorang kan baru saja ngajarkan hukum. Mun ayah, ya, nanti pengadilan yang mulai itulah. Mun ayah. Wah, tuh ya, itu kumaha. Tapi bisa saja terjadi, seperti kan Algojo nggak tahu siapa yang dieksekusi itu kan. Ditutupan, berita segala macam. Dan ada aturan, pan hukum lagi, kisos gitu. Dibuna kudu kumaha. Negara nu make kos itu, hampir Hampir. Cina aya di Arab Saudi, bohong. Bau naon tetep bae. Mun anu ecek-ecek dikitukeun, tapi luhur banget. Dari bae. Ya oke make kalau ngecek-ngecek nama, tapi tetap kayak gitu. Saat itu dia hukum agama masih bisa kalau jelema dimanfaatkan untuk tajam ke bawah, tumpul ke atas deh. Atau kalau mau hukum nganyin jelema. Itu lebih terjaga. Ketika pun hukum itu tidak dilaksanakan, ya tetap orang kudu meyakini bahwa hukum ialah nu terbaik. Masalah dilaksanakan jeung nama di negara orang, kita punya kemampuan enggak untuk menggolkan itu. Namun semoga kemampuan enggak itu, karena ieu hukumnya geus sifatna lain personal. Ieu mah geus asupna lain perdata, ieu mah geus asupna qadha jinayat, pidana, dan pidana itu tidak bisa dilakukan sendiri. Harus atas nama penguasa. Kecuali orang jadi DPR, orang jadi jaksa agung misalkan, orang jadi presiden, rada baik. Tapi kalau kita rakyat biasa, tugas orang mah hanya minimal orang ulah ngelaksanakeun eta. Tugas ulama, kiai, ustadz anu aya di masyarakat, minimal ulah sampai masyarakat melakukan itu. Mereka pemahaman bahwa pembunuhan itu jangan sampai terjadi. Membunuh atau menzolimi orang lain apalagi sampai terbunuh. Jadi tugas orang mah lain supaya hukum eta berjalan. Karena hukum itu berjalan, tugas orang-orang yang punya kewenangan di bidang itu.
Tugas urang ngajaga diri, ngajaga keluarga, lebih jauhna memberi pemahaman kepada masyarakat supaya ketentuan hukum eta ulah terjadi ka urang-urang melimpahnya, jangan terjadi perbuatan kejahatan tersebut. Eta benar personal, kecuali masalah sholat, masalah eta personal sifat. Kutiba alaikum idza hadara ahadakum wallahu a'lam bishawab.